Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini Selasa 25 Maret 2025. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendasari dengan pembacaan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita rencanakan pada hari ini boleh berjalan dengan baik atas pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sungguh mengasihi dan memberkati akan kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau izinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk mendengarkan sebagian kecil dari sabda-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah melalui sabda-Mu ini Tuhan, akan menjadi dasar di dalam kami melakukan tugas dan pekerjaan kami pada hari ini, sehingga apa yang boleh kami kerjakan pada hari ini, boleh kami kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau kiranya memberkati, menjauhkan dari segala macam cobaan, sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang akan menerima kebenaran firman Tuhan, Tuhan kiranya mempersiapkan hati dan pikiran mereka, sehingga apa yang boleh mereka dengar pada hari ini, boleh mereka mengerti dan dapat dipakai dasar di dalam melakukan aktivitas mereka pada hari ini. Bapa, kami ini manusia yang lemah, oleh karena kelemahan kami sering mengandalkan kekuatan kami sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya menyucikan, Engkau kiranya mengampuni, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kejadian 6 ayat 9, dilanjutkan dengan 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, yang demikian bunyi firman Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Judul pembacaan kita pada pagi hari ini berjudul Menjadi Kudus dalam Kehidupan Sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kejadian 6 ayat 9 menggambarkan Nuh sebagai seorang yang hidup benar dan tidak bercela di tengah dunia penuh dengan kejahatan. Kekudusan Nuh bukan sekedar status, melainkan gaya hidup yang nyata. Hidup bergaul dengan Allah menunjukkan bahwa kekudusan Nuh dibangun melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk senantiasa mencari hadirat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk hidup benar dan tidak bercela. Bukan berarti
sempurna tanpa salah, tetapi berusaha selalu melakukan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan, serta menjauhi hal-hal yang dapat mencemarkan diri kita. Kemudian 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, ayat ini adalah perintah langsung untuk menjadi kudus, seperti Tuhan yang kudus. Kekudusan bukan pilihan, melainkan panggilan bagi setiap orang percaya. Di dalam seluruh hidupmu, menekankan bahwa kekudusan harus bercermin dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Kekudusan adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Karena Dia telah memanggil kita, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan karakternya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Menjaga pikiran dan perkataan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan dan kita katakan, karena itu mencerminkan hati kita. Melakukan yang benar dalam segala hal, bertindak jujur, adil, dan penuh kasih dalam setiap interaksi dengan orang lain. Kemudian menjauhi dosa. Sadarilah dosa-dosa kecil yang mungkin tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari, dan mohonlah kekuatan Tuhan untuk mengatasinya. Menjadi saksi Kristus, biarlah kehidupan kita menjadi terang bagi dunia, sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan bukanlah tujuan yang mudah dicapai, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat terus bertumbuh dalam kekudusan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, mengakui kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melawan godaan dan menjauhi dosa. Bimbinglah kami ya Tuhan melalui firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang taat dan setia, agar kami selalu mencari wajah-Mu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan bersihkanlah hati kami dari segala noda dan kecemaran. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, jadikanlah kami alat untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami akan memulai aktivitas kami
di mana jemaat-Mu Galang Ningyang Abian Basi akan melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tugas mereka masing-masing yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar akan menuntun, akan menjadi dasar, bahkan akan melindungi seluruh jemaat Tuhan, sehingga semuanya yang dikerjakan, apapun aktivitas mereka pada hari ini, boleh mereka kerjakan dengan baik. Bapa, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.